Pemirsa, Kapolri tidak henti-hentinya meyakinkan publik untuk selalu transparan dalam menangani kasus pembunuhan berencana yang melibatkan Irjen Verdi Sambo, termasuk saat rekonstruksi kasus di lokasi dibunuhnya Brigadir Yosua Huta Barat. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan pihaknya akan bersikap transparan dalam penanganan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Transparasi itu berkenaan dengan rekonstruksi kasus di lokasi dibunuhnya Brigadir Yosua Huta Barat yang melibatkan bekas Kadif Propam Polri, Inspektur Jenderal Verdi Sambo. Kalau itu teknis kan, itu biar itu diserahkan kepada tim penyidik. Yang penting semuanya doakan bahwa kita semua tetap seperti komitmen kita, semuanya transparan, tidak ada yang kita tutup-tutupi, kita proses sesuai dengan fakta dan kebenaran, dan itu janji kita. Dalam rekonstruksi kasus yang akan digelar Selasa besok, polisi memastikan 5 tersangka, Verdi Sambo, Richard Eliezer, Rizky Rizal, dan Kuat Maruf akan dihadirkan dengan mengenakan baju tahanan. Sementara Putri Chandrawati akan dihadirkan tanpa mengenakan baju tahanan seperti tersangka lainnya. Alasannya, status Putri belum tahanan meski sudah tersangka. Untuk menjamin transparansi, rekonstruksi yang digelar di rumah dinas Irjen Verdi Sambo juga akan dihadiri oleh pihak eksternal seperti Komnas HAM, LPSK, hingga Jaksa Penuntut Umum. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita telah bergabung bersama Camar Henda di rumah dinas Verdi Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta. Camar, bagaimana suasana terkini di sana jelang rekonstruksi besok pagi? Baik, selamat malam. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di depan rumah Irjen Pol Verdi Sambo, tepatnya di rumah dinasnya. April saat ini menunjukkan waktu 21.19 waktu Indonesia Barat, dan hingga dengan saat ini kami belum melihat adanya pergerakan ataupun sejumlah perlakuan khusus ataupun persiapan khusus yang dilakukan, dan tidak ada sterilisasi yang dilakukan di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo. Jelang esok hari akan dilakukannya rekonstruksi pada pukul 10 pagi terkait dengan pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Dan tadi April dan juga pemirsa kami ulas kembali sebelumnya pada sore hari tadi sekitar pukul 15.48 waktu Indonesia Barat, kami juga melakukan pemantauan di rumah pribadi Irjen Pol Verdi Sambo yang mana menjadi tempat dari Putri Chandrawati saat ini, dikarenakan seperti diketahui meskipun Putri Chandrawati sudah ditetapkan sebagai tersangka namun belum dilakukan penahanan seperti tersangka yang lain dikarenakan dengan alasan kondisi kesehatan. Kemudian juga seperti diketahui Putri Chandrawati ini sudah dilakukan pemeriksaan pada 26 Agustus 2022 selama 12 jam dan dicecar sebanyak 80 pertanyaan oleh penyidik. April. Rekonstruksi yang digelar besok, apa dipastikan kelima tersangka akan hadir keseluruhannya? Oke, siap. Ya, April dan juga pemirsa, untuk proses rekonstruksi esok hari ini bertujuan untuk melihat secara keseluruhan konstruksi permasalahan dan juga konstruksi hukum sesuai dengan CCTV dan juga kesaksian dari sejumlah saksi dan juga tersangka yang sudah digali oleh tim penyidik. Dan polisi juga memastikan bahwasanya esok hari nantinya sejumlah tersangka akan hadir, namun yang dapat kami sampaikan bahwa ada informasi bahwa LPSK ini akan menyediakan pemeran pengganti bagi Baradae. Ini adalah skema yang pertama. Hal tersebut dilakukan guna memerhatikan kondisi psikologis dari Baradae yang saat ini sudah ditetapkan sebagai justice collaborator agar tidak adanya intimidasi ataupun juga interupsi yang dilakukan oleh Irjen Pol Verdi Sambo. Namun untuk skema yang kedua, ini Baradae akan tetap dihadirkan bersama dengan 4 tersangka lain di TKP kejadian
kejadian, namun wajib ataupun patut didampingi oleh tim LPSK. Sementara untuk yang datang pada esok hari ini tidak hanya dari tim penyidik, kemudian juga dari tersangka, namun juga ada dari Kompolnas, kemudian juga ada pihak dari Komnas HAM beserta dengan jaksa penuntut umum yang dari Kejagung yang nantinya akan menjadi pihak pengawasan eksternal dalam proses rekonstruksi yang akan berlangsung pada esok hari. April. Ya, selain 5 tersangka Camar, ada sejumlah pihak yang juga akan hadir dalam rekonstruksi termasuk Komnas HAM. Besok apa alasannya? Ya baik, April dan juga pemirsa, seperti diketahui Irwasum Polri ini melalui Komjen Pol Agung Budi Marwoto juga sudah menginstruksikan bahwa Komnas HAM esok hari akan hadir. Hal tersebut juga sudah merujuk kepada instruksi langsung dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Yang pertama ini adalah sebagai tujuannya untuk bentuk transparansi dari pihak kepolisian terhadap kasus ini, dan yang kedua adalah untuk membahas pertemuan dan juga rapat koordinasi yang akan dilakukan pada Kamis lusa antara tim Sus Polri beserta dengan tim dari Komnas HAM berkaitan dengan penyelesaian kasus ini. Namun April dan juga pemirsa, informasi terakhir yang kami dapat perlu diketahui melalui Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyebutkan bahwa untuk kasus dari pembunuhan Brigadir J ini tidak termasuk kepada pelanggaran HAM berat. Konotasi hal tersebutlah yang saat ini ramai diperbincangkan oleh masyarakat, dan tentunya kita akan mengetahui apa alasan dari hal tersebut, dan rekonstruksi yang akan dilakukan pada esok hari ini akan menggambarkan secara keseluruhan dari kasus yang terjadi pada 8 Juli 2022 dan diharapkan akan semakin terang benderang. Saya akan nantikan kembali, April dan juga pemirsa, kami beserta tim akan tetap menanti di sini apakah ada pergerakan ataupun juga sejumlah pengamanan khusus yang dilakukan demi mengamankan beserta dengan persiapan untuk rekonstruksi yang akan dilakukan esok pagi. Sementara demikian, April kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Camar Henda, selamat bertugas kembali.